Awal mula dan senandung malam. Dadang bukanlah pria pemberani. Sejak lahir, ia adalah seorang bapak beranak dua dengan kumis tipis dan mata yang selalu tampak agak lelah seolah-olah ia sudah tahu betapa beratnya dunia ini. Pekerjaannya, sopir ambulans di RSUD Bakti Sejati, sebuah rumah sakit tua di pinggiran kota yang konon dibangun di atas bekas pekuburan massal era kolonial. Ambulansnya, si tua unit 03, adalah perpanjangan tangannya. Cat putihnya sudah memudar, dan setiap lekukannya menyimpan ribuan cerita, mulai dari kelahiran darurat hingga sakratul maut yang tak terhindarkan. Awalnya, pekerjaan ini biasa saja, hanya soal kecepatan, kemacetan, dan bau disinfektan. Sampai suatu malam, sekitar pukul 2, malam Rabu Kliwon, Dadang mendapat panggilan. Panggilan, kecelakaan tunggal di Jalan Bunga Mayat KM ke-13. Korban terjepit. Perlu evakuasi cepat. Jalan Bunga Mayat adalah julukan lokal untuk jalanan yang terkenal angker. Pepohonan rindang di sana menutupi cahaya bulan, menciptakan terowongan kegelapan abadi. Dadang menelan ludah. Ia dan perawat jaga malam, seorang pemuda bernama Tio, bergegas. Saat tiba, suasana sudah hening. Terlalu hening. Sebuah mobil ringsek terperosok ke parit. Pengemudinya terjepit. Yang aneh, tidak ada darah. Sama sekali. Ini aneh, Bang. Korbannya utuh, bisik Tio sambil menyalakan senter. Ketika mereka berhasil mengeluarkan korban, seorang wanita muda dengan gaun putih yang kompang camping, Dadang merasakan suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Wanita itu membuka matanya. Matanya hitam pekat, bukan pupil, tapi seluruh bola mata. Jangan bawa aku kembali. Suaranya serak, seperti pasir yang diaduk. Tiba-tiba, dari arah semak-semak, terdengar suara tawa perempuan yang melengking. Tio menjerit, menjatuhkan senter. Dadang, dengan keringat dingin membanjiri punggungnya, menarik Tio dan membaringkan wanita itu di ambulan. Dalam perjalanan kembali, di kaca spion belakang, Dadang melihat wanita itu duduk tegak di tandu. Ia tersenyum, menampilkan deretan gigi yang terlalu panjang dan tajam. Kita sudah terlambat, Dadang. Dia sudah ikut, bisiknya. Tepat saat ambulans melewati gerbang rumah sakit, Dadang menoleh. Wanita itu sudah tidak ada, tandunya kosong. Sabuk pengaman terlepas rapi. Sejak malam itu, Dadang tidak pernah lagi merasa sendirian di unit 03. Dua penumpang tak terlihat. Kejadian-kejadian aneh semakin intens. Dadang mulai mendengar suara isak tangis pelan dari bagian belakang. Meskipun ia sedang sendirian, bau anyir darah yang samar. Padahal, ia baru selesai membersihkan ambulans dengan disinfektan kuat. Paling mengerikan. Terkadang ia melihat jejak tangan kecil yang kabur di embun jendela, tepat di bagian jenazah. Suatu subuh, saat menunggu giliran di pos jaga, Dadang tertidur sebentar. Ia terbangun karena mendengar suara tombol radio ambulans diputar sendiri. KKK, KKK. Radio itu berhenti di frekuensi statis. Namun, dari suara desisan putih itu, muncul suara yang jelas. Seorang anak kecil sedang mengeja namanya. Da-A-N-G. Dadang tersentak. Ia melihat ke belakang. Di kursi perawat, ada sosok kecil berlumuran lumpur yang menatapnya. Sosok itu tidak punya mata. Hanya dua lubang hitam yang menghisap cahaya. Dadang membanting pintu dan lari mencari satpam. Ketika kembali, sosok itu hilang, tetapi di dashboard, ada 3 buah kelereng tua yang basah. Ia tahu, hantu bocah itu adalah korban kecelakaan tabrak lari yang dulu pernah ia bawa, yang meninggal dalam perjalanan. Bocah itu kini menjadikan ambulansnya sebagai rumah. 3 malam puncak di bangsal tua. Ketakutan Dadang mencapai puncaknya pada malam Jumat Kliwon. Rumah sakit mendapat telepon darurat dari sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Dulunya adalah rumah sakit jiwa terbengkalai. Panggilan, ada yang berteriak-teriak di bangsal mawar, bangsal lama, rumah sakit jiwa terbengkalai. Mungkin ada yang masih hidup atau terjebak. Dadang tahu ini adalah jebakan. Tidak ada yang waras mau masuk ke sana. Tapi
ia profesional. Ia membawa unit 03, ditemani DR. Rini, seorang dokter muda yang skeptis. Ketika mereka sampai, gerbang besi tua itu sudah terbuka separuh, seolah mengundang. Saat memasuki halaman, alih-alih suara teriakan, mereka disambut keheningan total yang mematikan. Ini aneh. Dadang, teleponnya datang dari sini. Sumbernya terdaftar di sini, kata DR. Rini memeriksa ponselnya. Mereka memutuskan untuk masuk ke bangsal mawar. Di dalam, suasananya adalah perpaduan antara debu tebal dan hawa dingin yang menusuk tulang. Di sepanjang koridor, kursi roda tua tampak berserakan. Dan di setiap tembok ada coretan-coretan kuno yang menggambarkan ritual dan wajah-wajah tersiksa saat mereka melangkah. Pintu-pintu kamar di koridor mulai tertutup satu persatu dengan suara debam yang berirama. Semakin cepat, semakin cepat. Duk, duk, duk. DR. Rini panik. Lari. Dadang, ini tidak benar. Ketika mereka berbalik, di ujung koridor, berdiri sosok perawat tinggi, kurus, dengan seragam putih kusam. Wajahnya ditutupi oleh kain kasa berlumuran darah yang sudah menghitam. Dan ia memegang pisau bedah berkarat yang panjang. Perawat itu tidak berjalan. Ia meluncur secepat angin dengan kaki yang tidak menyentuh lantai. Dari balik kain kasa, terdengar suara napas Torengengga yang memohon. Berikan aku jantungku. Tolong, jantungku, Dadang, dan DR. Rini lari tunggang langgang keluar dari bangsal. Mereka berlari ke arah ambulans. Di tengah halaman, Dadang merasakan kakinya tersangkut. Ia jatuh. Ketika mendongak, di depannya ada sosok-sosok pasien jiwa yang pucat, tanpa ekspresi. Berdiri melingkar, mengelilingi unit 03. Mereka semua menunjuk ke arahnya. Dan yang paling mengerikan, Dadang melihat di kursi pengemudi ambulansnya, sosok wanita dari Jalan Bunga Mayat sedang duduk. Tersenyum sinis. 4 keputusan akhir. Dadang bangkit, mengabaikan rasa sakit di lututnya. Ia tahu, dia harus melawan ketakutan yang telah lama menguasai tempatnya. Ia mengambil kunci ambulans, berteriak sekencang-kencangnya, ambulans ini untuk menolong orang. Kalian tidak punya tempat di sini. Ia berlari ke arah unit 03. Tepat ketika ia berhasil meraih pintu kemudi, sebuah tangan dingin mencengkeram bahunya dari belakang. Tangan yang baunya seperti formalin dan tanah basah. Itu adalah tangan sang perawat. Dadang mengayunkan siku ke belakang dan melompat masuk. Ia tancap gas. Siren ambulans merongrong, memecah malam, seolah-olah unit 03 sendiri sedang berteriak kesakitan. Saat ambulans melaju kencang, Dadang melihat ke kaca spion samping. Di sana, tangan-tangan pucat mencoba menggapai dari belakang, dari dalam bangsal mawar, dari pohon-pohon, bahkan dari dalam kabin belakang ambulans. Tiba-tiba, kaca depan retak membentuk pola sarang laba-laba. Dan suara wanita di Jalan Bunga Mayat berbisik tepat di telinganya. Kau takkan pernah bebas, Dadang. Kau adalah supir kami sekarang. Dadang tidak berhenti. Ia terus menekan gas, membawa DR Rini yang sudah pingsan, dan ketakutan yang kini menjadi teman sejalan di setiap sudut ambulansnya. Ketika mencapai gerbang rumah sakit, Dadang ambruk ke setir. Ia selamat, tetapi ia tahu, ia telah membawa pulang lebih dari sekadar pengalaman. Ia membawa pulang penumpang abadi yang bersemayam di unit 03. Sejak saat itu, setiap kali siren ambulans Dadang berbunyi di tengah malam, warga sekitar tidak hanya mendengar panggilan darurat. Mereka mendengar gema dari dunia lain, sebuah isyarat bahwa Dadang sedang menjalankan tugasnya, bukan hanya sebagai sopir ambulans, tetapi sebagai kurir bagi para arwah yang mencari tebengan terakhir, dan Dadang terus mengemudi. Karena begitulah pekerjaannya. Ia adalah sopir ambulans di malam jahanam N. Di jantung kota yang ramai, berdiri sebuah bangunan tua yang megah, diselimuti beyang-beyang masa lalu. Rumah sakit itu, yang dulunya merupakan mercusuar penyembuhan, kini terbengkalai dan berhantu. Bisikan-bisikan keputusasaan dan penderitaan bergema di koridor-koridornya yang kosong. Ini adalah rumah sakit Blackwood,
tempat di mana kegelapan berkuasa dan jiwa-jiwa yang gelisah berkeliaran. Kisah itu dimulai dengan sekelompok penyelidik paranormal yang berani. Dipimpin oleh seorang wanita bernama Sarah yang tertarik pada reputasi rumah sakit yang menakutkan itu. Berbekal kamera, perekam audio, dan meteran EMF, mereka memasuki gerbang yang berkarat, tidak menyadari teror yang menanti mereka ketika mereka melangkah masuk. Udara menjadi dingin, dan rasa berat mencengkeram dada mereka. Bau obat-obatan yang basi dan kematian yang membusuk memenuhi hidung mereka. Sebuah pengingat yang mengerikan akan penderitaan yang telah disaksikan dinding-dinding ini. Senter mereka menari-nari, melintasi dinding-dinding yang mengelupas dan peralatan medis yang rusak. Melukiskan gambaran kehancuran yang mengerikan. Mereka menjelajah lebih dalam, ke dalam labirin koridor. Setiap langkah kaki bergema, seperti genderang, dalam keheningan yang menyesakkan. Bisikan-bisikan mulai terdengar, pertomitama samar-samar. Lalu semakin keras, membentuk paduan suara ratapan dan erangan. Sarah merasakan sentuhan dingin di lehernya, meskipun tidak ada orang di sana. Kamera berkedip-kedip, merekam anomali yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Ketika mereka mencapai bangsal anak-anak, suasana menjadi lebih mengerikan. Mainan-mainan berserakan di lantai, tertutup debu dan jaring laba-laba. Seolah-olah anak-anak itu telah direnggut secara tiba-tiba. Tiba-tiba, sebuah ayunan mulai berayun sendiri. Berderit pelan, di kegelapan, sebuah tawa yang dingin dan menyeramkan memenuhi ruangan, membuat rambut mereka merinding. Seorang anggota tim, Mark, berteriak ketika dia merasakan pukulan tak terlihat di punggungnya, membuatnya tersandung ke lantai. Jeritan kesakitan anak-anak bergema, bukan dari masa lalu, tetapi sioliola mereka ada di sana. Di samping mereka, menderita lagi. Sarah dan timnya mundur, ketakutan mencengkeram mereka. Mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Rumah sakit itu hidup, dihuni oleh jiwa-jiwa yang gelisah dari mereka yang telah meninggal di dalam temboknya. Selamanya terperangkap di antara alam. Mereka berlari. Suara-suara dan penampakan hantu mengejar mereka. Ketika mereka akhirnya keluar dari gerbang, mereka bersumpah untuk tidak pernah kembali ke rumah sakit Blackwood, sebuah tempat di mana batas antara hidup dan mati kabur, dan kengeriannya abadi. Sejak hari itu, rumah sakit yang angker itu tetap berdiri, sebuah pengingat akan masa lalu yang menghantui, menunggu jiwa-jiwa malang berikutnya yang berani memasuki kedalamannya.